Sahabat, di balik keindahan ikan hias di dalam akuarium, ada getir perjuangan penjual ikan hias eceran yang berjualan keliling mencari rezeki. Pak Iwan namanya, sudah hampir 50 tahun ia menggantungkan hidup dengan cara berjualan aneka macam ikan hias dan cacing sutra. Waktu itu tahun 70-an pertama saya jual ikan hias, cacing, koper-koper ikan, petani, supplier. Ikan apa aja Pak? Ikan gapi, koki, koi, cupang, macam-macam ikan hias Pak. Sudah banyak profesi yang digeluti oleh Pak Iwan. Dari tukang jok, kuli bangunan, sampai sopir angkutan kota sudah Bapak jalani. Namun sekarang, Pak Iwan lebih memilih berjualan ikan hias dan cacing sutra karena ikan hias lebih mudah terjual dan banyak peminatnya, terutama anak-anak. Banyak peminatnya tukang hias, suka-suka kirim, itu banyak Pak. Ya, banyak dia. Ikan-ikan. Walaupun tengah berpuasa, namun Pak Iwan tetap bersemangat untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Panas terik ditambah harus menahan lapar dan haus tidak membuat surut semangat Bapak mencari nafkah. Ia terus mendorong sepeda tuanya untuk mencari pembeli. Ikan hias beraneka warna dan bentuk menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi anak-anak. Ada pula yang saling berebutan ikan hias, tarik-menarik tidak terelakkan. Pak Iwan sudah mencoba melerai, namun apa daya, plastik berisi ikan jatuh dan pecah. Walaupun merugi, Pak Iwan tidak marah. Ia pun memaafkan dan memaklumi kedua anak ini. Waktu saya pertama dagang, pegang anak pertama, ikan pecah, mati, tidak bertanggung jawab. Tidak hanya berjualan ikan hias, Bapak juga menjual pakan ikan. Salah satunya cacing sutra. Cacing sutra merupakan pakan alami bagi ikan-ikan hias. Kandungan protein yang dimiliki cacing sutra bagus untuk perkembangan dan kesehatan ikan hias. Tidak heran kalau cacing sutra banyak dicari oleh para kolektor ikan, maupun toko akuarium yang menjual ikan hias. Selain itu, cacing sutra bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman hias. Caranya dengan mencampurkan media tanah dengan cacing sutranya. Hal ini bertujuan agar tanahnya menjadi semakin gembur dan subur. Pan-pan ikan segala buat kadang-kadang buat tanaman hias ya yang udah jadi, kadang-kadang limbahnya diumberin. Cacing sutra sulit untuk dikembangbiakan di kolam. Biasanya cacing sutra hidup di dasar maupun pinggir sungai. Hanya bermodalkan saringan dan ember kecil untuk menyimpan lumpur, Pak Iwan mulai mencari cacing sutra yang biasa hidup di bawah lumpur sungai. Pak Iwan terbiasa tidak menggunakan alas kaki ketika mencari cacing sutra di sungai. Namun dasar sungai tidak hanya ada lumpur dan batu saja. Terkadang ada pecahan benda tajam, paku, hewan lintah maupun ular. Sudah tidak terhitung lagi kaki Pak Iwan tertusuk beling maupun dihinggapi lintah. Namun Pak Iwan tidak pernah cerah. Walaupun terasa sakit, ia tetap bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sambil jalan Pak, sambil jalan, nggak tahu sini beling, enak-enak, lumpur kagak berasa, berdarah, koet, tahu dan baru perih Pak itu Pak. Jika ember yang dibawa sudah penuh, Pak Iwan bergegas menuju rumah. Ember yang penuh lumpur ini pun dibawa di atas pundaknya. Muatan lumpur yang dibawa Bapak tidaklah ringan. Tidak heran apabila pundak Bapak terkadang terasa pegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, yang menarik adalah Rasulullah SAW pernah dimintai ya, harta, dipinjami harta, tapi ternyata Rasulullah menjawab balik gitu. Apa yang kamu punya di rumah? Lalu sang pemuda ini menjawab, saya masih punya 2 di rumah, 1 alat makan, 1 lagi kain yang kasar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, bawa 2 barang tersebut ke hadapanku, dan kemudian Rasulullah di depan pasar
menjual barang-barang tadi. Ya, ada yang menawar 1 dirham, ada yang menawar lagi 1/2 dirham. Tapi ternyata Rasulullah menerima yang 2 dirham. Jadi dijual alat makan dan kain kasar tadi hanya sebesar 2 dirham. Para sahabat melihat ini Rasulullah sedang mengajari orang ya agar kemudian menjadi seorang yang mandiri dan memang tidak harus meminta-minta. Maka kemudian 2 dirham itu kemudian diberikan kepada pemuda tadi, dan pemuda itu membagi 2 dirham tadi, 1 dirham untuk beli kapak, 1 dirham lagi untuk memenuhi kebutuhan isi perut di dalam keluarganya. Nah, Rasulullah memberikan waktu selama 15 hari. Jangan kamu ketemu saya sampai 15 hari dan kamu harus berusaha maksimal dengan kapak. Masya Allah. Dengan hanya kapak itu saja ya, pemuda tadi berhasil mengumpulkan ya harta sebesar 10 dirham. Dari apa? Dari menjual kayu-kayu yang dia tebang, dia potong di tengah pasar. Masya Allah. Lumpur sungai yang ada di ember langsung dimasukkan ke dalam bak. Proses ini berfungsi untuk memisahkan lumpur dan cacing sutranya. Ratakan lumpur ke setiap sisi bak, lalu tutup bagian atas bak. Pakai bak, Pak. Bak, masa 2 jam udah naik, gumpal dia. Gumpal langsung diangkat. Kalau cacing sutra sudah menggumpal dan warnanya merah cerah, tandanya sudah siap untuk dijual. Setiap hari Pak Iwan menaruh 3-5 plastik pakan cacing sutra ke toko ikan mas. Alhamdulillah, berkat kerja keras Bapak, usaha ikan hias dan cacing sutranya semakin membuahkan hasil. Sepulang dari berjualan, Pak Iwan masih harus merawat istrinya yang sedang sakit. Sudah beberapa waktu ini, istrinya menderita sakit lambung. Harga obat yang tak terjangkau membuat Bapak mencari alternatif lain dengan membuat obat herbal. Salah satunya rebusan daun ciplukan dan daun salam binahong. Daun ciplukan, daun kinoi. Terus diapain, Pak? Direbus, airnya diambil. Buat apa itu? Nih, buat diminum. Untuk ikan hias biasanya Pak Iwan mencari langsung di peternak yang berada di daerah Parung Bogor. Di sini bisa membeli langsung dari peternak sehingga harganya jauh lebih murah. Dengan jeli, Pak Iwan memilih ikan hias yang berada di kolam. Tangannya sibuk memilih ikan yang mempunyai warna menarik dan bentuk yang unik. Sebelum dikemas, biasanya Pak Iwan akan menaruh ikan hiasnya di bak selama 1 hari. Setelah itu, baru dikemas ke dalam plastik. 1 plastik berisi 5-10 ikan. Dijualnya dengan harga Rp5.000 saja. Bapak hanya mengambil untung sedikit dari ikan hias yang dijual. Namun dari rezeki yang sedikit inilah ia bisa menghidupi keluarganya. Bapak tetap mensyukuri rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dikit Pak isinya 100 kalau di Parung. Kalau pengecer-pengecer udah lain beda Pak harga. Dari saya pamannya dari 1.000, dijual 2.000. Setelah dagangannya terikat rapi, Bapak bersiap untuk berjualan keliling. Biasanya Pak Iwan berjualan di wilayah Depok, Parung, sampai daerah Kemang, Bogor. Sambil terus mendorong sepedanya untuk mencari pembeli ikan hias, Bapak yakin masih banyak anak-anak yang suka terhadap ikan hias jualannya. Terutama ikan hias jenis cupang, gapi, dan ikan koi sangat diminati anak-anak karena warna dan bentuknya yang sangat menarik. Biasanya Pak cupang, gapi, koki, macam-macam Pak, koki dia. Cupang yang paling anak-anak paling demenin. Alhamdulillah, rezeki memang tak kemana. Setelah berkeliling dari kampung ke kampung, usahanya mulai membuahkan hasil. Anak-anak banyak yang suka dengan ikan hias ini karena bentuknya yang lucu dan warnanya yang beraneka ragam. Suka. Kenapa alasannya? Lucu. Bagus. Mau beli nggak? Mau. Sebagai seorang muslim yang taat,
Pak Iwan berusaha untuk tidak meninggalkan sholat walaupun dalam kondisi sibuk mencari nafkah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan harapan dipanjatkan Bapak dengan khusyuk. Semoga semua kesulitan diangkat dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Kita ini ketika menghadapi takdir dari Allah, kita punya pilihan sikap. Kita akan menerima itu dengan baik atau kita menerimanya dengan buruk. Padahal semua takdir yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk sama sekali, ya. Kenapa? Karena ternyata dalam surah Al-Baqarah 216 Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu setiap takdir yang diberikan kepada manusia. Terus sikap apa yang harus kita ambil? Berhusnuzonlah kepada Allah tentang sikap itu. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat bahwa ternyata mereka merespon kemiskinan, mereka merespon kesusahan. Itu adalah semua sebagai jalan untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Ya, dulu ada Sumayyah ya binti Khalaf ya yang mewakafkan jiwanya untuk Allah, dia dapat hadiah surga. Ada Ali bin Abi Thalib yang ditakdirkan dalam keadaan keterbatasan harta, ya hidupnya susah, ya, tapi ternyata Allah lapangkan dalam urusan yang lain. Ali bin Abi Thalib menjadi ahli ilmu. Dan banyak lagi sahabat lain yang kemudian karena keterbatasan, karena ujian yang Allah berikan itu justru mendapatkan kebaikan di sisi yang lain. Maka takdir itu ternyata bukan masalah baik dan buruk, tapi bagaimana sikap kita meresponnya.